potensial saat inilah tentu mereka-mereka yang memiliki modal politik, yaitu jabatan publik. Pilihan-pilihan kita kan saya pikir semakin nanti banyak muncul kelompok intelektual, ya, kelompok muda lagi, ini akan menjadi sesuatu yang saya pikir lah sesuatu yang menarik. Coba bisa sebutkan 3-5 kandidat yang cukup potensial yang akan maju dan memiliki kans untuk berlaga nanti. Pak Jarullah kan kepala daerah. Ya. Pak Muhyiddin sekarang menjabat wakil gubernur, mantan wali kota. Ya kan Pak Ibnu Sina kan incumbent sekarang wali kota. Jadi tentu mereka-mereka yang saat ini memiliki jabatan politik itu paling tidak punya potensial, termasuk Anang Sakpiani. Politik 2024 semakin memanas dan hawanya sudah mulai terasa di Banua kita, Kalimantan Selatan. Seperti apa konstelasi politik lokal Kalimantan Selatan, terutama menghadapi pilkada. Kita akan berbincang dengan mantan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Mahyuni. Apa kabar Pian, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Ulun. Cukup lama kita nggak ketemu, Pak. Ya, tapi ketemu di ini kan. Ya, ketemu provinsi tertentu lah. Ya, dan kita akan berbincang dengan beliau. Saya sengaja mengundang Pak Mahyuni karena beliau adalah mantan penyelenggara dalam fungsi tugas sebagai pengawas pelaksanaan pemilu dan pilkada. Dan kita akan banyak berbincang tentang bagaimana politik 2024 khususnya menghadapi pilkada. Pak Mahyuni, Bapak monitor bagaimana dinamika politik Kalimantan Selatan, terutama kaitannya dengan semakin memanasnya, mencuatnya kelompok-kelompok yang sudah mulai membentuk koalisi-koalisi partai di pusat dan imbasnya di Kalimantan Selatan seperti apa kira-kira? Oke, tahun politik ya. Ya, kita sebut tahun politik seperti ini. Tahapan sudah berlangsung, tentu dinamika lokal tidak lepas daripada dinamika nasional yang terjadi. Ya tentu apa-apa yang dilakukan strategi politik di tingkat nasional tentu ini akan menentukan juga strategi politik di tingkat lokal termasuk dinamika seperti apa. Kita tahu di tingkat nasional sekarang kan lebih terkonsentrasi kepada pilpresnya sebenarnya. Padahal pengaruh terhadap politik di lokal adalah keterpilihan calegnya sebenarnya, karena akan menentukan pengusungan nanti calon kepala daerah adalah sebesar berapa jumlah presentasi yang didapat oleh partai politik. Nah tentu ini pemikiran para politisi tentu kan harapannya korelasi antara pilihan-pilihan capres itu berkorelasi pada hasil-hasil yang didapat di pileg nanti berdampak begitu. Nah, begitu juga nanti suara kursi, perolehan kursi di DPRD provinsi maupun DPRD kota. Nah, tentu kita juga meyakini bahwa apapun hasil Pilpres tentu akan berdampak terhadap perolehan kursi masing-masing di daerah nanti. Dan itu bakal menentukan konstelasi politik lokal kita. Ya, ini kan di 2024 nanti Pileg dan Pilpres ini jadi satu ya. Kita tidak bisa mengukur mana yang lebih dominan ya di partai politik yang ini. Tapi kan sudah ada partai yang sudah mulai menyatakan koalisi pengusung-pengusung ya. Kita lihat ada 3 calon untuk Pilpres ya, Pak Mahyuni, Prabowo, Pak Ganjar, kemudian juga Pak Anies gitu ya. Sudah mulai membentuk koalisi. Nah, kalau kita bicara tentang parpolnya sendiri, ketika koalisi parpol ini menyatakan dukungan dan pilihan kepada person-person si calon presiden, kira-kira apakah koalisi dan afiliasi mereka terhadap pilihan calon presiden itu bisa mendongkrak elektabilitas partai mereka terutama di bawah-bawah? Ya itu tentu harapan partai ya. Efeknya ada efek Anies, efek Ganjar, dan efeknya Prabowo. Nah tentu kita tahu partai-partai yang kemungkinan mengusung mereka. Nah tentu hasil Pilpres berharap seperti itu. Tetapi itu kan logika kita, teori kita. Tapi fakta di lapangan yang masyarakat kadang bisa berbeda. Apalagi kita tahu strategi para caleg kita ini kan macam-macam ya. Nah ada soal ketenaran kefiguran, ada juga strategi praktek pragmatis. Mungkin dia bukan partai
yang ikut mengusung partai itu pilihan masyarakat, bisa saja dia pilih partai yang bukan pengusung presidennya. Itu mungkin terjadi, tapi kita belum bisa lagi mengukur sejauh mana presentasi itu hasilnya ya. Tetapi itu kemungkinan ada. Nah, tentu kita berharap ya tadi pemilih kita ini ya harapan para politisi di Senayan itu kan berbanding lurus, begitu berbanding lurus. Nah, cuma ya dinamika di masyarakat kita tidak bisa membacanya begitu. Oke, bicara soal dinamika masyarakat dan bicara soal karakter budaya masyarakat Kalimantan Selatan. Pak Mahyuni, dalam pandangan Bapak sekarang sebagai seorang akademisi ya, melihat kalau kita membandingkan antara tingkat popularitas dan elektabilitas seorang caleg ya, itu paling besar dipengaruhi apa? Kalau kita bicara presentasi dari 0 sampai 10% antara modal finansial dan modal sosial menyangkut popularitas. Kalau dulu mungkin orang lebih banyak berkeyakinan modal finansial karena kan budaya transaksional masih cukup kuat. Di 2024 di Pileg nanti Pak Mahyuni, apa yang menjadi modal utama seorang karakter masyarakat di Kalsel ya? Kalau saya menyebutnya teori modalitas ya. Modalitas itu ada modal politik, ada modal sosial dan modal ekonomi. Ekonomi ini nyangkut soal dari finansial. Nah, kita di Kalimantan Selatan ya bercermin pada pilkada sebelumnya terlihat bahwa modal ekonomi itu mendominasi. Kalau kita lihat proporsinya dalam modal sosial, tingkat popularitas dengan kemampuan secara finansial itu berapa persen? Apakah 70 untuk modal sosial finansial, 30 modal sosial? Nah, kalau 2024 gimana? Kalau kita saya tidak bisa mengukur secara absolut ya, persentase. Iya, tapi gambarannya ya tentu melihat sekarang modal ekonomi masih cukup, modal sosial yang akan menentukan. Ya, artinya setiap kandidat nanti harus memiliki modal ekonomi yang cukup dulu. Setelah itu nanti menentukan adalah modal sosialnya. Nah, kalau modal politik saya pikir bermunculan kandidat sekarang itu rata-rata memiliki modal politik yang cukup. Berarti sebenarnya kalau dalam 2024 kita melihat bahwa kalau dulu orang hanya cukup percaya diri ketika dia tidak begitu populer, tidak terjun ke masyarakat dan belum dikenal orang, tetapi ketika dia mampu menguasai satu wilayah dengan modal finansial yang cukup, sudah membentuk tim yang berada di lapangan untuk meraup suara dengan ini, dia meyakini itu bisa mendapatkan suara. Di 2024 kira-kira praktek seperti itu masih bisa memungkinkankah seorang caleg akan bisa mendapatkan suara kira-kira Pak Mahyuni? Ya, saya pikir tuh. Atau harus juga kemudian memaksa mereka turun karena masyarakat juga sudah cukup melek dengan preferensi politik. Ya, kalau melihat sekarang masyarakat kita ya masih melihat lebih kepada tadi modalitas ekonomi tadi. Itu masih dominan, masih ada. Perkotaan, desa masih sama. Kalau yang banyak adalah perdesaan. Karena mereka kan kekurang pahaman mereka dalam proses itu sendiri ya. Nah, kalau kota kan masih mungkin preferensi terkait dengan model sosialnya, kemudian kemampuan intelektualitasnya dan sebagainya itu masih dilihat ya, diperhitungkan. Nah, tapi juga yang terpenting dalam di Kalsel ini kan persoalan penyentuhan. Nah, walaupun dia misi modal ekonomi cukup, tapi ketika dia tidak memahami karakter religius maka kelihatan, maka itu akan menjadi akan bisa merubah image. Karena kita akui ya di Kalimantan Selatan ini tokoh-tokoh tertentu itu masih banyak menjadi panutan. Ya, apabila seorang tokoh itu sudah berbicara ini sementara pengikutnya itu biasanya dia mengikuti. Ya, kita lihat kan kasus di 2019 kemarin ya pilkada 2020. Kan sebenarnya kan itu sederhana ya, tapi karena terlalu mungkin melihat tokoh-tokoh mereka tidak diterima secara religius mereka ini, pada hari itu kan menjadi bumerang sendiri. Nah, sebenarnya itu yang harus diwaspadai oleh para kandidat, jangan pernah menggiring religius
bagi tokoh-tokoh agama itu karena ranah yang sangat oleh saya dikatakan diperbesar lah. Sesuatu yang tidak perlu diperbesar tapi diperbesarkan itu akan justru menjadi bumerang bagi siapapun calonnya, ya saya tidak menyebutkan, itu harus hati-hati. Oke, berarti kalau berkaca di pemilu sebelumnya, pilkada sebelumnya di 2020 ya, ketika isu-isu terkait dengan politisasi simbol ya, kemudian muncul identitas-identitas berlatar belakang budaya, mungkin kelompok dan segala macam, itu menjadi isu yang cukup sensitif ya. Artinya satu sisi itu bisa menjadi satu isu publik yang cukup kuat untuk mendongkrak suara, tapi satu sisi juga bisa menjatuhkan gitu ya. Betul. Ada muncul beberapa nama seperti Pak Muhyiddin, kemudian ada Denny Indrayana, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Nah, bicara beberapa survei yang kemudian muncul dengan, ya kita nggak tahu siapa pemesannya, siapa latar belakang, tetapi kira-kira Pak Mahyuni, dalam pengamatan Pak Mahyuni, coba bisa sebutkan 3-5 kandidat yang cukup potensial yang akan maju dan memiliki kans untuk berlaga nanti, kira-kira siapa? Ya kalau saya melihat kan dari segi model politik kan terpenuhi semua. Pak Jarullah kan kepala daerah, Pak Muhyiddin sekarang menjabat wakil gubernur, mantan wali kota, ya kan Pak Ibnu Sina kan incumbent sekarang wali kota. Jadi tentu mereka-mereka yang saat ini memiliki jabatan politik itu paling tidak punya potensial, termasuk Anang Sakpiani juga kan, mereka termasuk yang mereka-mereka yang duduk juga di lembaga legislatif, yang itu juga memiliki potensi-potensi model politik itu yang publik ketahui. Ya. Nah, nanti bicara soal kemampuan finansial itu akan mengerucut pada saat nanti ketika proses berjalan pencalonan, kan siapa yang bisa meraih dukungan partai politik itu akan kelihatan. Semakin orang itu dukungannya partai politiknya besar, itu kan publik kita kan sangat jelas berarti itu memiliki kemampuan finansial yang cukup, kan begitu saja sederhananya. Ya meskipun ya itu perlu diuji juga kebenarannya, tapi kan faktanya memang seperti itu sering. Nah itu nanti ketika kampanye akan kelihatan, maka disitulah akan kelihatan modal ekonomi dan finansial tadi akan terlihat di situ. Tapi awal-awal sekarang ketika masih hampir 1 tahun lagi, ya bahkan lebih ya kalau tetap KPU menentukan 23 November akan datang. 2024 kan pasti kan masih panjang. Nah, tetapi potensial saat inilah tentu mereka-mereka yang memiliki modal politik, yaitu jabatan publik politik itu. Saya kira kandidat-kandidat yang menjadi menjadi gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang akan datang. Ada muncul satu nama yang sudah mengklaim dan menyatakan diri untuk maju berlaga pada Pilkada 2024 nanti, Rifki Nizami Karsayuda. Bahkan dia sudah menyatakan mundur dari partai PDIP dan menyatakan komitmen dengan berikhtiar di depan Ka'bah. Pak Mahyuni gimana memandang dari sisi politik ketika ada calon yang kemudian menyatakan diri di awal jauh-jauh hari dan sudah menyatakan non parpol gitu kira-kira. Kalau dikaitkan dalam konstelasi politik ketika ada modal tadi, baik modal finansial, modal politik, gimana menurut Pak Mahyuni? Ya kalau saya melihat artinya ini kan ikhtiar warga negara berhak gitu ya untuk untuk dipilih. Nah ini kita lihat mungkin dari segi aspek strategi politik mungkin bahwa kita tahu ya yang bersangkutan mundur dari partai politik. Nah bisa saja dengan label partai tersebut di Kalimantan Selatan mungkin bisa saja dianggap kurang ini ya analisis saya kurang membawa lebih baik clear dari partai politik, berharap tentu ada sebagai calon alternatif yang mana ya yang bersangkutan masih muda ya, kemudian tentu secara etika politik ya tentu kalau beliau masih berlabel anggota partai politik, ketika nanti mencalonkan dengan partai lain misalnya, malah justru tidak. Jadi saya melihat strategi kebebasan nanti mudah-mudahan yang bersangkutan berharap banyak partai-partai politik yang bisa menjadi mitra. Tentu
partai politik juga memotret kan, bagaimana popularitasnya, elektabilitasnya. Jadi akan lebih mudah beliau bergerak di samping ketika beliau masih berlabel salah satu partai politik. Nah, sementara partai politik yang ada sekarang yang beliau ikuti, apakah Mas Martian pemilih Kalimantan Selatan ya itu memilih gitu ya, artinya tercermin sebagai sebuah pilihan politik masyarakat Kalsel. Ya tentu kita tahu masyarakat Kalsel lah, saya itu bukan menganukan partai politiknya, tapi masyarakat Kalsel ini kan lebih religius. Nah tentu simbol partai politik yang beliau sekarang yang beliau tinggalkan kan tentu ada karakter yang berbeda dengan masyarakat di Kalimantan. Sebagian masyarakat Kalimantan Selatan. Oke, tadi saya sudah sebut satu nama, tapi ada satu nama lagi yang menurut saya berkaca dalam pilkada sebelumnya juga menjadi penantang yang cukup kuat ya bagi petahana pada pilkada di 2020 ya. Kita tahu Denny Indrayana ya kan sekarang menjadi salah satu caleg ya untuk DPR RI. Tapi kalau misalnya kita melakukan sebuah simulasi-simulasi dan yang bersangkutan kemudian menyatakan kembali turun gunung untuk melakukan kontestasi, Pak Mahyuni gimana memandangnya? Artinya apakah nanti dengan modal politik, pengalaman dan juga termasuk modal-modal suara yang pernah didapat sebelumnya, kira-kira Pak secara persentase ini menjadi sebuah pertarungan yang sengit nggak untuk pilkada 2024 nanti? Kalau Denny misalnya juga menyatakan kembali pengen maju. Ya tentu modal pengalaman ya, modal politik, beliau juga memiliki kualitas cukup baik. Ya tentu akan menjadi menarik. Ya pilihan-pilihan kita kan saya pikir semakin nanti banyak muncul kelompok intelektual, ya kelompok muda lagi, ini akan menjadi sesuatu yang saya pikir adalah sesuatu yang menarik. Nah bagaimana peluang yang bersangkutan? Ya saya pikir tentu adalah cukup besar ya, karena waktu 5 tahun ya beliau mungkin masih diingat ya sebagai orang yang cukup berhasil ya mengimbangi petahana pada saat 2020. Nah saya melihat beliau calon lagi ya ke salah satu untuk Senayan. Ya tentu ini apakah sebagai jembatan yang mengukur tes ombak gitu ya? Ya mengukur tes ombak, mengukur partai dia, karena tentu kalau beliau terpilih sebagai salah satu legislator di DPR RI, berarti kan artinya wilayah sana sudah modal politiknya kan luar biasa. Nah, saya pikir itu untuk Wintan itu menjadi pesaing yang cukup kuat bagi siapapun. Bagi siapapun, tidak hanya tadi Dinda Rifki ya, juga calon-calon yang muncul berdasarkan survei seperti Pak Jairullah, Pak Muhyiddin, Pak Ibnu Sina ya. Nah ini tuh akan menjadi menarik gitu ya. Saya membayangkan ini akan terulang pada masa pilkada di periode kedua setelah sistem pemilihan langsung ya. Ketika kalau nggak salah ada 4 atau 5 calon ya yang waktu itu berkontestasi. Saya membayangkan misalnya para calon gubernur yang akan muncul adalah Pak Ibnu Sina, kemudian Pak Muhyiddin, kemudian Denny Indrayana. Mungkin terpresentasi kalau Rifki berhasil mengumpulkan dukungan secara masif juga menjadi salah satu calon alternatif ya. Ada 4 calon yang mungkin bisa menjadi kandidat kuat calon gubernur ini ya, Pak Mahyuni. Nah, kalau bicara tentang anggap itu simulasi yang muncul kemudian, ya kan? Kira-kira kalau bicara preferensi politik, pilihan-pilihan politik masyarakat Kalimantan Selatan itu apakah masih terjebak pada paradigma dan kultur masyarakat yang melihat seseorang itu adalah latar belakangnya, baik itu melekat dalam konteks simbol kelompok, kesukuan, agama, atau justru karena banyak pemilih muda ya kan untuk politik 2024 nanti preferensinya mereka lebih dinamis, lebih lebih liberal gitu. Artinya itu tidak menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan pilihan politik. Pak Mahyuni gimana? Nah, tentu dilihat dari peta wilayah ya. Ya, saya berani mencoba menganalisis kalau peta politik di arah Kalsel 1 ya, Hulu Sungai, itu Sungai. Politik identitas itu masih cukup kuat. Masih cukup kuat.
Identitas yang bicara ini apakah simbol keagamaan atau simbol kesukuan? Kesukuan dan keagamaan itu akan menjadi modal politik seseorang. Isu yang cukup kuat ya untuk bisa menarik suara publik di sana. Nah, kemudian bergeser ke wilayah pilihan dinamis, itu mungkin daerah perkotaan. Kota Banjarbaru itu lebih dinamis. Nah, bergeser kita ke pesisir. Nah, ini tentu tetap juga berlaku ada politik identitas, tetapi tidak sebesar di wilayah hulu sungai. Nah, itu analisis saya. Jadi sejauh mana nanti calon tadi bisa mengangkat isu-isu yang terpenting, tadi saya katakan jangan pernah menyinggung persoalan religius. Ya, artinya contoh misalnya mendiskreditkan seorang guru, di mana guru itu panutan dari masyarakat, karena masyarakat kita ini kadang-kadang yang menyampaikan itu kan mungkin rasional ya, tapi ketika itu diisukan bahwa itu menganggap menghina, ini masih kita tidak, di bawah kita tidak langsung berpikir seperti itu, dia mengikut saja. Nah, padahal mungkin ada hal-hal lain yang bisa saja kritik itu kan hanya sekedar untuk menyampaikan saja. Ya, ini berarti kan bicara soal strategi nantinya ya, strategi. Bagaimana para calon nanti bisa memetakan potensi pemilihnya berdasarkan isu apa yang paling cukup kuat untuk menarik simpatinya. Nah, jadi kalau bicara tentang preferensi politik dengan karakter masyarakat yang tadi itu masih cukup dominan, terutama di politik 2024, kira-kira di 2024 nanti juga masih muncul ya isu-isu terkait dengan tagline atau jargon kampanye untuk menggambarkan identitas sebagai orang Banua asli, orang Banjar, kemudian dengan background religiusitas dengan mengaitkan ke simbol-simbol atau ketokohan seorang ulama. Kira-kira praktek seperti itu dalam kampanye masih ada nggak jargon-jargon politiknya? Saya kira itu masih berlaku ya. Cuma nanti kita lihat apakah semasif apa gitu ya. Masif apa itu saja. Tapi itu saya yakin itu ada. Nah, disinilah nanti peran dari penyelenggara khususnya Bawaslu itu bagaimana bisa menegakkan keadilan dalam kontestasi. Itu yang terpenting bagi saya. Oke. Pak Mahyuni, sebagai seorang dosen, Anda punya mahasiswa. Pernah nggak Anda bisa melihat atau melakukan sebuah semacam eksperimen ya untuk menilai bagaimana sih tingkat literasi politik mahasiswa? Karena itu kan representasi dari kelompok pemilih yang cukup kritis, tingkat intelektualitasnya juga cukup tinggi. Atau jangan-jangan mereka ketika diajar malah sangat cuek, tidak peduli dengan isu-isu publik, tidak peduli dengan wacana-wacana yang dilontarkan, atau mereka cukup kritis untuk melihat apa sih isu yang mau dibawa, apa sih kepentingannya bagi publik, ya kan? Apa sih yang kemudian mereka suarakan, ataukah hanya berkutat pada koalisi saja, ribut pada pemetaan siapa yang akan mendukung, tetapi tidak menyentuh persoalan misalnya gender, hak-hak disabilitas, dan segala macam. Mahasiswa sebagai representasi pemilih muda yang cukup intelek dan kritis, Anda sebagai dosen melihatnya gimana itu? Yes. Kira-kira mahasiswa kita di sini. Sebagian besar ya, yang saya ajar, itu masih jauh dari harapan. Tapi ada sebagian yang masih peduli terhadap isu-isu tersebut. Kalau persentasenya berapa? Kalau anggap 100 mahasiswanya misalnya, seberapa banyak yang peduli dengan, atau Bapak menilai dan melihat sebagai seorang pengajar mahasiswa itu mereka cukup kritis, rasional untuk menentukan pilihan? 30%. 30% dari 30%. Ya. Kita bisa bayangkan ya Pak Mahyuni, mahasiswa sebagai representasi kelompok pemilih muda yang cukup kritis dan intelek, tingkat aware mereka terhadap isu politik cuma 30%. Ya tanyakan saja kapan pemilu, ada nggak tahu. Iya. Saya kan betul mengajar tentang misalnya pengawasan partisipatif, ada materi-materi yang saya ajarkan, saya lontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan menyangkut soal itu, dan mereka kayaknya nggak peduli bahkan itu ya, nggak tahu. Ya contoh hari pemilu, hari pencoblosan saja, ya diam semua, takut salah, takut apa. Nah gitu. Oke, Pak Mahyuni ya. Kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas dan lebih lebih jauh bicara tentang legitimasi, saya mengambil sampel tadi ketika mahasiswa. Saya bayangkan dengan orang-orang atau kelompok masyarakat yang secara demografis tingkat pendidikan, pengetahuan, literasi politik, edukasi politiknya masih rendah, maka
mereka justru akan sangat rentan dengan serangan-serangan fajar, praktek transaksional, iming-iming sesuatu. Lalu bagaimana dong dengan legitimasi hasil proses politik yang konstitusional ini untuk mendapatkan pemilih yang pemimpin atau para caleg yang benar-benar merepresentasikan kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Kira-kira gimana Pak Mahyuni? Ya, tentu saya berharap ketidakpedulian ini ya tidak termanfaatkan pada saat nanti pada hari H. Ya. Jadi persoalan pragmatisme. Saya yakin masih punya idealisme. Meskipun literasi politik mereka tidak ini, tapi masih mereka idealisme dalam memilih. Ya mungkin mereka akan lebih kepada mungkin ya mengikuti keluarga atau teman-teman. Nah, jadi mereka tidak mungkin tidak ada kemandirian. Tapi kita berharap mereka-mereka yang mahasiswa yang tadi tidak pragmatis terhadap pilihan hanya karena tadi iming-iming secara berdasarkan money politik begitu ya. Kita berharap tidak seperti itu harapannya. Okay. Tapi meskipun kerentanan itu ada, khususnya pada masyarakat yang saya pikir ya dari segi perekonomian wilayah-wilayah yang memang pendapatan menengah ke bawah, ya kita akui itu sangat rentan sekali terhadap praktek-praktek money politik itu. Oke. Anda sebagai seorang mantan Bawaslu yang kemudian sangat paham, sangat mengerti bagaimana modus-modus yang pernah dilakukan para caleg, termasuk juga para kontestan pilkada mungkin atau pileg sebelumnya. Seperti apa sih modus yang paling lazim digunakan oleh para kontestan peserta pemilu ini dalam memuluskan atau mencapai target politik mereka dengan model-model yang transaksional? Apakah biasanya dilakukan serangan fajar ataukah dilakukan melalui iming-iming berupa barang, sembako dan segala macam? Yang paling lazim gimana sih? Ya, lazimnya ya pengetahuan saya ya ketika strategi mereka memberi bantuan sosial dulu. Seperti sosial. Itu. Yang tentu nanti akan terdata ya mereka-mereka yang tercatat sebagai yang mungkin nanti pada hari tertentu akan diberikan BLT ya, bantuan langsung tunai. Dan itu masih mungkin prakteknya akan berlaku di Pilkada 2024 nanti ya? Masih ya. Khususnya terkait dengan pileg di tingkat lokal kita. Legislatif ya. Legislatif itu pasti mereka punya basis-basis sendiri yang mereka bina. Ya tentu membina ini kan tidak gratisan. Nah, kemudian nanti pada hari hanya akan terdata dan modus-modus penyerahannya tentu mereka punya strateginya. Ya saya katakan misalnya contoh, misalnya setiap rumah dikasih stiker. Kalau stikernya 2 berarti nilainya berapa? Dan itu sudah terjadi. Dan sudah terjadi. Di tempat saya pun sudah terjadi. Termasuk saya yang sudah didata juga. Gitu ya. Baik Pak Mahyuni, luar biasa bincang kita. Saya pengen banyak bincang sebenarnya. Mencoba mengorek tentang bagaimana pilkada kita di 2024 nanti. Karena ini menjadi gambaran bagi masyarakat. Kalau ini pandangan dari seorang mantan pengawas ya, yang sekarang menjadi akademisi kembali kepada habitatnya dalam fungsi sebagai pengamat, untuk banyak hal yang menarik bisa kita gali. Tapi saya pikir kalau bincang kita terlalu panjang juga kayaknya yang mendengarkan juga bosen. Nanti kita bikin seri kedua deh, Pak Mahyuni. Kita pengen dengar tentang bagaimana mungkin Bawaslu mengambil peran-peran untuk melakukan langkah mitigasi. Karena memang susah juga ketika yang memberi ini juga mengasih kepada orang yang memang membutuhkan. Ya kan, lalu kemudian dianggap sebagai ini kan rezeki, itu kan balas jasanya kan sebagai balas jasa moral, bukan balas jasa politik. Nah, ini kan asumsi yang berkembang di masyarakat. Seperti itu. Nanti kita discuss lagi pada hal-hal yang menarik lebih dalam, dan kita akan discuss yang mungkin lebih banyak berkaitan dengan masalah pengalaman-pengalaman Pak Mahyuni mungkin. Ya. Oke. Terima kasih Pak Mahyuni sudah berkenan hadir dalam podcast kita kali ini, dan kita kembali dalam konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.